Berarti yang nggak masuk saja langsung. Tidak ada, berarti masuk semua. Oke, pada kesempatan ini Pak Jis ingin melanjutkan materi pelajaran yang lalu, yaitu mengenai teks cerpen. Sebelum saya lanjutkan, kemarin saya sudah memberikan pendidikan, pembelajaran dan pelatihan terhadap kalian berkenaan dengan materi cerpen. Oleh karena itu, sebelum saya lanjutkan, saya ingin kembali ke minggu yang lalu, yaitu bertanya mengenai cerpen. Kira-kira menurutmu struktur cerpen yang saya sampaikan kemarin itu sudah kalian pelajari belum? Sudah. Coba sebutkan struktur cerpen. Nah, kemarin kan baru unsur intrinsiknya. Sekarang saya bertanya struktur cerpen. Ngerti apa belum? Oke, ini anak-anak, sebenarnya seperti halnya pada minggu yang lalu atau pembelajaran hari-hari yang lalu atau pembelajaran materi yang lalu, pembelajaran yang lalu kalian kan sudah menerima pelajaran. Oleh karena itu, materi yang sudah diberikan itu dipelajari dulu, kemudian hari ini kalian bisa membaca materi-materi yang akan diajarkan hari ini. Oleh karena itu, sebagai umpan balik, saya tanyakan tadi, sudah tahukah kalian struktur cerpen? Nah, karena belum dipelajari, belum diajarkan, maka anak-anak belum bisa. Oleh karena itu, sekarang mari kita lanjutkan mengenai struktur cerpen. Coba buka halaman cerpen cerpen. Jadi halaman 53. Betul, karena guru pertama tidak bisa. 53 berkenaan dengan cerpen, mengidentifikasi cerpen atau mengurutkan, mencatat bagian-bagian yang penting dari cerpen. Nah, sekarang yang kita pelajari hari ini adalah struktur cerpen, yaitu halaman 62. Pada cerpen kemarin saya sudah menyampaikan mengenai unsur intrinsiknya. Ada berapa kemarin? Ada 7. 1 T, 2 alur, 3 apa? Tokoh atau penokohan, 4 latar, apa? 5 apa? Terus 6 terakhir amanah. Kemarin sudah saya sampaikan atau sudah saya uraikan mengenai urutan atau unsur-unsur intrinsik cerpen. Tapi sebelum kita melangkah mengenai itu, mari kita kembali pada ini tadi. Saya sampaikan struktur cerpen. Struktur cerpen di situ dibagi menjadi 4 bagian. Satu, orientasi. 2, ketiga, apa? Komplikasi. Terakhir, resolusi. Oke. Mari kita uraikan satu persatu dari apa yang sudah akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, orientasi. Sebelum kita melakukan kegiatan apapun, biasanya itu diadakan orientasi dulu. Seperti kalian dulu
masuk di sini. Sebelum kalian diakui sebagai murid atau siswa SMP 3 Sudimoro, kalian melaksanakan orientasi atau dulu yang dinamakan masa pengenalan lingkungan. Itu. Jadi masa pengenalan lingkungan. Nah, demikian juga karena ini dalam bentuk cerpen. Cerpen itu cerita. Yang cerita biasanya apa? Hanya berisi satu peristiwa. Karena berisi satu peristiwa, maka orientasinya ini juga hanya sepintas saja. Kalau orang mengatakan orientasi itu dinamakan latar belakang. Latar belakang atau katakanlah pada waktu kita akan melangkah ke struktur cerpennya yang lain, maka ini perlu sekali adanya orientasi, sehingga ini merupakan langkah awal menyusun apa? Cerita. Nah, ini merupakan langkah awal. Sebagai contoh gini, kalau kita itu akan bercerita, katakanlah dalam cerita itu dalam satu kelas saja. Cerpen tidak harus percintaan. Kemarin bisa dalam bentuk temanya terus percintaan juga lingkungan. Kita mengambil yang pendidikan saja. Pada pendidikan itu kan kalian sebagai subjeknya, bukan objek lagi. Karena yang melakukan kegiatan siapa? Kalian. Oleh karena itu, pada orientasi ini kalian dikatakan sebelumnya belum kenal sama sekali. Tetapi semakin lama kalian juga semakin kenal. Kemudian oleh gurumu masing-masing itu disuruh membuat kelompok atau kerja kelompok. Nah, dari kerja kelompok itu masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tetapi meskipun ini mempunyai pendapat yang berbeda, karena membahas satu permasalahan, berarti dianggap dari masing-masing siswa tadi mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Katakanlah, kalau Neri rekaan, cerita rekaan, jadi cerita yang direka-reka, sehingga rekaan ini juga menurut kemampuan siapa? Si pencerita. Nah, penceritanya nanti sebagai apa? Kita lihat yang dilanjut. Nah, konon ceritanya ada sebuah kelompok di kelas 9 SMP 3 Sudimoro yang anaknya dari masing-masing tidak setuju atas terbentuknya kelompok pada kelompoknya. Karena apa? Yang satu rumahnya Gondosuli, satu rumahnya Gemblong, satu rumahnya Cerabat. Yang paling jauh di sana mana itu? Pager yang paling sana, pager keluar yang paling ujung sana itu, perbatasan dengan Bioro itu. Warawari katakanlah itu. Nah, karena 4 anak ini tempatnya berjauhan, akhirnya kelompok ini tidak setuju dibuat menjadi atau dijadikan satu kelompok. Katakanlah tidak setuju pada gurunya karena pembentukannya tidak memilih sendiri-sendiri, tapi diurutkan bertujuh sampai kelas 9 kenal yang nama Rarifando. Karena itu saya katakan best of the best, jadi yang baik dari yang terbaik dari yang baik. Kalau dibuat
Rivaldo itu menjadi lakon yang paling jos, ini paling top ini. Karena apa? Ini dari mulut gurunya saja, mulut satu itu sudah terkumpul menjadi rangkaian peristiwa. Kemudian dari temannya itu juga dari mulut 1, 2, 3, 4, 5 atau pendapatnya disampaikan dibuat menjadi rangkaian peristiwa. Berarti sudah berapa peristiwa yang terjadi atau tingkah laku yang dilakukan tokoh dalam cerita tersebut. Karena yang memandang bukan hanya person gurunya, tapi juga person siswa dan teman-temannya. Nah, itu dibuat menjadi sebuah cerita akan membuat atau menjadi cerita yang sangat menarik. Dan itu kalau dibukukan bisa menjadi best seller. Karena apa? Sing buku paling tidak, yang membeli paling tidak kan teman-temannya. Bagaimana cerita yang sebenarnya? Mulai dari perkenalan sampai selesaian itu kan berarti banyak langkah yang dijalani. Jadi yang ini dinamakan komplikasi. Nek wong Jawa ngarani wis ruwet kaya mbako dipol. Ya, artinya apa? Banyak permasalahan yang muncul dari cerita itu. Ini tadi, seperti yang saya ungkapkan tadi, dari mulut ke mulut atau dari mulut yang satu cerita ke mulut yang lain, itu kan sebuah fenomena yang terjadi di sekitar kita. Nah, kalau ini sudah menjadi sebuah rangkaian ini, mulai dari perkenalan sampai rangkaian, maka ini sudah dikatakan sebagai cerita itu sudah sampai pada titik yang menjenuhkan. Mengapa demikian? Karena di sini sudah terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat perlu adanya penyelesaian. Yo, pandang dah, berarti gimana? Coba kamu. Seseorang bernama Jayasakti bersemedi di gunung besar yang kemudian berubah menjadi pohon, yang pohonnya kemudian menjadi Pohon yang harum. Yang lain, sekarang giliran perempuan atau yang laki-laki. Kamu bisa. Ya, lawang jalan pun belum bisa. Cukai. Kalau mau tak bisa terpotong. Kan itu mudah. Kenapa saya katakan mudah? Kan itu kan cerita. Cerita bisa kamu tangkap seseorang yang berjuang melawan Belanda dengan kesaktiannya tanpa bantuan dari orang lain. Karena orang tersebut merasa jenuh, akhirnya ia bersemedi karena keagungannya, kebersihan jiwanya, maka orang tersebut akhirnya berubah karena lamanya bersemedi berubah menjadi batu menjadi pohon. Ya karena ini ceritanya ini cerita fiksi, sehingga ya semaunya yang membuat cerita karena sebabnya fiksi atau tidak masuk akal. Oke. Akhirnya pada cerita itu saya kebenarannya, riset seorang petunjuk berani masuk ke dalam gunung besar. Mereka menghormati perjuangan yang pernah dilakukan oleh Jayasakti.
Selain itu, konon mereka takut masuk ke dalam gunung karena dulu ada beberapa orang mencari kayu bakar nekat masuk ke dalam. Akan tetapi dia berhasil seperti pasukan Belanda dan jenteng-jenteng Demak itu tidak bisa kembali. Siapapun akan berhati-hati bila berhubungan dengan gunung Gajah. Para pencari kayu bakar dan penyabit rumput hanya berani sampai ke kami. Ya, giliran siapa? Sekarang yang menginterpretasi. Ini nyekel buku, tapi kalau yang tidak nyekel buku nggak bisa. Giliran dia. Ya, coba kamu interpretasikan. Membuat sebuah rumusan atau simpulan. Apa yang bisa kamu tangkap dari cerita pendek tersebut sebelum kita membuat rumusan yang lebih jauh tentang struktur cerpen? Apa yang bisa kamu dapatkan dari cerita tadi? Apa? Berarti kalau dibuat menjadi simpulan, seseorang yang berjuang untuk memperjuangkan berjuang melawan Belanda, kemudian karena kesaktiannya beliau bersemedi menjadi pohon, dan sekarang pohon itu menjadi pohon penunggu Gunung Beser yang antara penduduk sekitarnya dengan penduduk di luar atau tadi dari pasukan Belanda tadi semuanya tidak berani masuk ke dalam Gunung Beser tersebut. Jadi itu yang kita dapatkan dari simpulan tentang cerpen yang yang ada di pohon, cerpen pohon keramat. Kemudian kita kembali pada struktur cerpen. Maka kalau kita itu membuat sebuah cerpen, membuat keseluruhan dari urutan cerpen, maka seharusnya kita harus menggunakan apa? Satu, dua, yang ketiga, yang keempat. Nah, langkah-langkah ini menjadi langkah yang pasti harus artinya harus dilewati struktur satu ke struktur yang lain agar cerita itu bisa seperti dalam ini, dalam urutan alur cerita seperti ini urutannya, sehingga dari perkenalan, rumitan, klimaks, rangkaian, selesai. Dan kalau kita sudah sesuai dengan struktur ini, maka insya Allah cerita itu akan menarik untuk dikonsumsi sendiri dan dikonsumsi untuk orang lain. Semoga kalian berhasil. Satu pertanyaan untuk kalian. Nah, mengapa kita kok dikenalkan dengan struktur cerpen? Harus saja Pak Aziz menyampaikan. Tadi apa berarti? Agar? Ayo pertanyaan, mengapa? Ini sebagai evaluasi. Mengapa kita perlu struktur cerpen pada waktu kita menyusun cerpen? Harus saja saya sampaikan ya? Agar cerpen itu menjadi cerita yang menarik dan bisa dikonsumsi sendiri dan oleh orang lain. Oke, sebagai tindak lanjut, silakan kalian cari sebuah cerpen
carilah sebuah cerpen, kemudian urutkan berdasarkan struktur cerpen tersebut. Jadi dicari yang orientasi yang mana, rangkaiannya yang mana, yang komplikasi mana, dan resolusinya yang mana, sehingga nanti ini diambil saja, contoh saja, tidak semuanya ditulis. Artinya diambil misalnya satu paragraf, ini diambil satu paragraf dan kemudian dikumpulkan pada pertemuan atau PTM yang akan datang. Demikian anak-anak pada hari ini, semoga menjadi bekal untuk kalian agar kalian besok kalau membaca bisa mengklasifikasikan struktur cerpen itu berdasarkan aturan yang sudah ditentukan oleh para pintar yang mengajari kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.